Tuhan, dan mau kita perhatikan hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 23 ayat 11. Matius 23 ayat 11. Firman Tuhan ini kita akan sama-sama membaca satu ayat saja. Matius 23 ayat 11. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Maka Tuhan katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan berikan ini kepada orang-orang Farisi, sebab seringkali orang Farisi, ahli Taurat, menganggap mereka paling besar, paling mulia, dan mereka ada di tegak oleh Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan ini datang kepada kita seperti yang Tuhan sampaikan ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Pelayan dalam bahasa Yunani diakonia, yang mau melayani saudaranya, yang mau melayani keluarganya, yang mau melayani gerejanya, yang mau melayani pekerjaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang-orang yang disukai Tuhan, disenangi Tuhan, Tuhan katakan harus mau melayani. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain. Itu yang disebut pelayanan. Dan manusia adalah makhluk sosial. Tentu sekali harus memiliki pelayan. Saya harus melayani, saudara harus melayani, kita semua harus melayani. Tanpa terkecuali kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, Tuhan inginkan mau menjadi pelayan. Kenapa harus melayani saudara? Firman Tuhan katakan supaya menjadi besar, tidak tetap kecil, tidak tetap kerdil. Orang semua menginginkan besar, menginginkan pelayanan besar, menginginkan gerejanya besar, menginginkan keluarganya besar, menginginkan pekerjaannya besar. Semua orang inginkan itu, saudara. Namun rahasianya firman Tuhan, supaya kita menjadi besar, kita harus mau melayani. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini, barang siapa mau besar, hendaklah dia melayani. Maka oleh karena itu, kita mau melayani Yait Air Sama ini, terkhususnya melayani untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita mau sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan.
sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Tuhan, supaya kita saudara yang dikasih Tuhan adalah menjadi besar di hadapan Allah, terlebih di hadapan Tuhan. Kalau ayat-ayat firman Tuhan yang minggu-minggu yang lalu, bulan yang lalu, kalau sudah disetujui Tuhan, maka pandangan manusia pun sesuai dengan pandangan Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, tebusan Tuhan, pilihan Tuhan, menjadi anak-anak yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti apa orang yang melayani itu? Orang yang melayani yang pertama dikatakan adalah seperti anggur atau seperti buah anggur yang banyak. Ini digambarkan orang yang mau melayani. Seperti buah anggur yang banyak. Ketika buah anggur banyak, maka sang pemiliknya senang, maka sang pemiliknya suka. Buah anggur ini, saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira demikian buah anggur. Ini buah anggur. Saya bertanya di jalan, kayak buah anggur, kita yang ini tahu ini buah anggur. Tapi juga dari Iwan Hos, saya lihat, ini buah anggur. Buah anggur, saudara-saudaraku, seperti inilah digambarkan orang yang mau melayani. Dia berbuah lebat, dia berbuah banyak, tidak sedikit saudara-saudara. Bahkan ketika berbuah banyak saudara-saudaraku, maka akan banyak menyukai, akan banyak menayangi, akan banyak mencari. Maka oleh karena itu firman Tuhan katakan, bagi hari ini, bagi saudara, bagi saya, kita harus melayani supaya kita besar. Maka kita digambarkan seperti buah anggur yang berbuah banyak dan berbuah lebat. Firman Tuhan katakan ini di dalam Kejadian 49 ayat 22. Dikatakan demikian, Kejadian 49 ayat 22. Usuk adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini jelaskan, orang yang melayani itu adalah seperti usuk yang muda. Digambarkan pohon-pohon buahnya yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Tembok itu kadang-kala digambarkan rintangan, masalah, pembatas. Jika ada tembok ini, maka kita tidak akan dapat melihat ke seberang. Maka kita tidak akan tahu apa di seberang. Namun firman Tuhan hari ini menjelaskan, orang yang melayani itu akan seperti pohon-pohon muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Dahan-dahan artinya pohon itu akan berkembang naik, pohon itu akan bertumbuh, dan dia akan mengeluarkan banyak. Lalu ketika dia sudah naik tinggi, saudaraku, maka sekeliling tembok yang tempat yang lain akan dapat memandangnya, akan dapat melihatnya, akan dapat mengetahuinya.
dan akan dapat saudaraku menikmati, sebab dialah saudaraku digambarkan orang-orang yang mau melayani Tuhan. Puji Tuhan. Maka hari ini ketika saudara, ketika saya, ketika kita mau melayani Tuhan, kita akan bangkit, kita akan naik dan akan mengeluarkan yaitu buah-buah untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan sesama kita, bahkan berkat-berkat bagi orang-orang yang lain. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, maka kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita saudaraku senantiasa menjadi besar dan mengatasi tembok-tembok apapun yang terjadi saudara-saudaraku di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Ketika kita naik semua di sini, mudah-mudah naik, keluarga naik. Bisa ini digambarkan pekerjaan-pekerjaan. Mudah-mudah semua bekerja, memiliki pangkat jabatan, baik itu di instansi pemerintah, baik itu swasta, baik itu di perusahaan. Maka mereka itu saudaraku akan berbuah lebar. Dan ketika pemuda-pemudi diberkati oleh Tuhan, berbuah banyak, maka akan terjadi suatu gerakan yang besar, mujizat yang besar. Apapun yang saudara rencanakan akan bisa terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Puji Tuhan. Artinya kita membeli ini tidak susah lagi, akan gampang. Dan saya percaya ketika kita semua berbuah lebar seperti pohon-pohon muda tadi, dapat menjulang tinggi mengatasi tembok, maka saudaraku tidak akan susah untuk membuat satu program apapun. Dan jadi firman Tuhan hari ini, orang yang mau melayani Tuhan, maka mereka akan seperti buah anggur yang lebar. Dan itu janji Tuhan akan digenapi Tuhan. Ya dan amin. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Puji Tuhan. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, layanilah sungguh-sungguh Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, layanilah sungguh-sungguh keluarga. Apa di dalam keluarga kita layani sungguh-sungguh. Supaya bagaimana? Supaya keluarga kita itu berbuah lebar seperti buah anggur. Jadi ketika kita melayani sungguh-sungguh, lalu ada pertanyaannya, apakah ada orang gereja Pentakosta Kampung Baru Sekupang yang tidak melayani keluarga ini sungguh-sungguh? Ini menjadi pertanyaan. Mari kita tanya atau jawab diri kita sendiri, pribadi kita sendiri. Masing-masing kita jawab saudara. Apakah kita sudah melayani Tuhan, melayani keluarga? Dan yang ketiga, layanilah sungguh-sungguh pekerjaan. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun kita bekerja, sekecil apapun pekerjaan kita harus melayani dengan sungguh-sungguh supaya kita berbuah lebar seperti buah anggur yang disukai banyak orang. Puji Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, layanilah gerejamu dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara melayani gerejamu dengan sungguh-sungguh, saudara, janji Tuhan katakan, saudara akan berbuah lebar seperti buah anggur. Dan itu janji Tuhan. Puji Tuhan, kaum ibu sudah mulai belajar melayani Tuhan. Mulai sudah ada bunga di tata. Itu adalah bukti pelayanan yang Tuhan mau berikan kepada kaum ibu. Maka saya percaya kaum ibu akan semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa
dengan buah-buah lebat dari sorga, hikmah marifat dari sorga akan Tuhan berikan, khususnya buat kaum ibu kita semua hari ini. Puji Tuhan. Maka oleh karena itu kita mau berlomba-lomba melayani Tuhan. Dan kalau gereja kita ini bagus, bukan hanya pendeta saja yang bersuka cita. Ada amin? Tapi kita semua mau bersuka cita. Kita mau bergembira. Jadi ketika ditanya, oh itu gereja siapa? Oh gereja kami, gereja Pentakosta Kabupaten Sukabumi. Siapa pendetanya si lain, siapa gurunya si lain, siapa si tuannya si Manjunta, si Marpau. Oh bagus sekali bunga itu, siapa ketuanya? Pasti ditanya. Oh semua mendukung kaum ini. Puji Tuhan, itu berkat. Itu adalah gambaran yang mau melayani Tuhan. Maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Tapi itu sungguh-sungguh diperhitungkan Tuhan. Dan tidak kita menjadi saudaraku, menjadi kekurangan. Tapi berkat Tuhan akan melimpah sesuai dengan Bina, berlipat-lipat ganda, 70, 80 sampai 100 kali lipat ganda. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita besar dan bisa mengatasi tembok-tembok, maka kita harus mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita. Maka dikatakan kita akan seperti Yusuf. Kita tahu siapa si Yusuf ini. Yusuf ini pada dulunya orang menderita. Yusuf ini pada dulunya orang yang terhina. Yusuf ini pada dulunya orang yang dibuang saudara-saudara. Tapi kita lihat saudara ketika dia mau melayani Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Luar biasa kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Dia berikan kepada Yusuf. Maka Yusuf ditentukan oleh Tuhan. Di dalam pandangan Tuhan, bahkan pandangan manusia, bahwa Yusuf menjadi seorang nomor 2 di satu negara atau satu bangsa, yaitu waktu itu saudara yang dikasih. Luar biasa. Maka oleh karena itu, jangan sepelekan untuk melayani Tuhan. Sebab ketika kita saudaraku melayani Tuhan, berkat luar biasa akan Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Melayani Tuhan memang tidak enak. Melayani Tuhan adalah mengalami kesulitan. Mengalami Tuhan ada beban. Mengalami Tuhan ada salib. Tuhan katakan pikulah salib dan ini ringan. Ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, tapi kita beriman, ketika kita melayani, itu tidak akan menjadi sia-sia. Itu ada diperhitungkan Tuhan. Itu ada dilihat Tuhan. Sebab pelayanan kita bukan pelayanan hanya semata untuk dunia ini, tapi sungguh-sungguh pelayanan kita tertuju kepada surga yang mulia, yang tidak pernah habis sampai selama-lamanya, sampai nanti Yesus datang kali yang kedua ke tengah-tengah ini. Oleh karena itu, mari kita berlomba melayani Tuhan ketika kita berjalan di tengah-tengah dunia yang berdosa dan kejahatan. Dan yang kedua saudaraku, orang yang melayani ini dikatakan akan mendapat berkat. Orang yang melayani ini akan mendapat berkat. Apakah itu berkat jasmani, apakah itu berkat rohani, tergantung Tuhan. Suka-suka Tuhan. Tapi firman-Nya berkata kepada kita bahwa orang yang melayani Tuhan dan orang yang melayani sesamanya, orang yang melayani gerejanya, orang yang melayani pekerjaannya akan mendapat berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ditanya muda-mudi,
Berapa orang sudah bekerja? Jika nanti saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau bisa 30 hari masuk. Puji Tuhan, maka saudara akan dapat berkat banyak. Tapi ketika saudara hanya kerja 15 hari, maka saudara akan mendapat sedikit. Maka Tuhan katakan, layanilah pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh. Sebab kenapa saudaraku? Sebab melalui itulah sebenarnya Tuhan memberkati saudara. Sebab melalui itulah sebenarnya Tuhan, saudara akan berbuah-buah banyak. Dan melalui itulah sebenarnya Tuhan berikan kepada saudara sukacita yang sangat luar biasa yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Jangan seperti orang ketika dia bekerja, lalu ditanya saudara istrinya, kenapa pulang Pak? Ngapain kerja katanya? Kerja 30 hari, gajiannya cuma 1 kali katanya. Jadi gara-gara itu kamu pulang? Ya saya pulang, cuma 1 kali, kerja tiap hari. Berarti mereka itu tidak menyayangi, tidak melayani pekerjaan. Tetapi orang yang melayani pekerjaannya, mereka itu akan memiliki kedisiplinan. Mereka ini akan setia. Mereka itu akan sungguh-sungguh. Maka mereka sadar dan tahu bahwa dengan itulah mereka akan diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan orang yang melayani akan mendapatkan berkat. Firman Tuhan katakan, kita baca ini 1 Korintus 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Ini ditanya. Ketika kita melayani, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Upah kita melayani Tuhan, kata firman Tuhan di sini bahwa kita boleh memberitakan Injil tanpa upah. Inilah upah kita. Maka pemberita Injil ini tidak ditentukan upahnya. Seperti UMK. Ketika saudara memberitakan Injil, saudara tidak akan ada upah. Tapi upah saudara lebih daripada itu. Tuhan akan berikan dengan luar biasa. Tuhan akan berikan berlimpah-limpah ganda. Tuhan berikan saudaraku kesukaan besar. Itu upah kita yang memberitakan Injil yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Upah pemberitaan Injil itu akan diberikan sukacita, akan diberikan damai, akan diberikan ketenangan, dan yang lain diberikan Tuhan. Akan Tuhan berikan kesehatan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah upah kita pemberitaan Injil. Inilah upah kita melayani Tuhan. Diberikan kedamaian. Artinya diberikan kedamaian, diberikan sukacita. Seberapa kita dapatkan, diberikan Tuhan hari ini, kita berkata, aku mengucap syukur Tuhan. Ini pemberianmu kepadaku. Saya percaya, saya tahu bahwa Tuhan mampu melipat gandakan itu. Di dalam hidupku, di dalam keluargaku, dimanapun aku berada, maka lewat itu aku bersukacita untuk kita mempermuliakan nama-Mu. Puji Tuhan. Maka kita akan lepaskan jauh daripada hal-hal dunia. Maka tetap saudara-saudaraku seperti Sambo, apa yang kurang bagi dia lagi? Agamanya Kristen, suami istri,
tapi tidak mau melayani. Tapi kesukaannya melayani dunia. Kita lihat saudara yang dikasih Tuhan. Betapa tersiksanya dia, betapa menderitanya dia. Kalau boleh, janganlah ada seperti dia di antara kita. Puji Tuhan. Jabatan tinggi, uang banyak, rumah banyak, ajudan banyak. Apalagi kurangnya sebenarnya Tuhan berikan berkah. Buah anggur sebenarnya Tuhan berikan. Tapi yang tidak dia lakukan, dia tidak mau melayani Tuhan, tetapi dia suka melayani dunia. Kehancuran yang sangat luar biasa akan dialami setiap orang yang tidak suka melayani Tuhan. Tapi kita semua yang hadir di sini adalah kesukaan kita adalah melayani Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, upah kita adalah memberitakan Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi saudara, upah kita untuk bisa memenangkan sebanyak mungkin orang bertobat, datang kepada Tuhan, melayani Tuhan bersama-sama dengan kita. Itulah sesungguhnya upah saudara dan upah saya datang hari ini di dalam rumah Tuhan ini, memuji, membesarkan, mempermuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu hari ini firman Tuhan datang kepada kita supaya kita menjadi besar. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita orang yang mau melayani Tuhan, maka kita digambarkan seperti buah anggur atau seperti pohon muda yang ditanam di tepian air, akan dapat menjulang tinggi dan dapat mengatasi segala tembok-tembok. Artinya bisa mengatasi segala masalah-masalah. Apapun masalah kita, ketika kita melayani Tuhan, artinya kita bersama Tuhan, maka masalah itu akan dapat kita atasi dari setiap keluarga maupun pribadi-pribadi kita. Dan kedua dikatakan bahwa orang yang melayani ini akan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu memberikan firman Tuhan, bahkan menginginkan mendapatkan berkat banyak jiwa untuk kami bertobat, untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, tadi kita seperti apa orang yang melayani. Dan yang kedua, bagian kedua, seperti orang, apa orang yang tidak akan mau melayani. Orang yang tidak mau melayani, Tuhan katakan dia akan terhambat. Akan terhambat sukacita, akan terhambat berkat, akan terhambat kedamaian. Maka Tuhan gambarkan itu saudaraku seperti apa? Seperti orang yang menerima talenta. Orang yang menerima talenta, maka talenta itu saudaraku yang dikasih Tuhan, dia kubur di dalam tanah talentanya. Ada talenta diberikan Tuhan, tapi dia kubur di dalam tanah. Padahal Tuhan berikan dia satu talenta. Dia tidak mau mengembangkan talenta itu saudaraku. Tapi talenta yang Tuhan berikan itu, dia sia-siakan. Dia tidak kembangkan itu talenta yang Tuhan berikan. Tapi dia kubur saudaraku di dalam tanah. Maka Tuhan katakan saudara yang dikasih Tuhan, talenta yang satu itu ambillah dari dia, maka dia akan diberikan kepada orang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua Tuhan berikan kesempatan. Sekalipun satu saudaraku, Tuhan berikan kesempatan. Tapi sering saudaraku, kesempatan itu yang Tuhan berikan bagi saudara tidak kita pelihara, tidak kita jaga, tidak kita kembangkan saudaraku, maka Tuhan melihat dari hidup kita bahwa kita tidak layak menerima talenta itu. Dan Tuhan berpikir dalam hatinya,
dan berkata, buat apa diberikan bagi dia talenta itu? Lebih baik itu uang itu berikan kepada orang yang mau mengelolanya, yang mau dilayaninya, supaya itu saudaraku berguna, bahkan berkah bagi banyak orang. Itu Tuhan katakan, diambillah talenta itu. Maka ketika tidak ada talenta itu bagi seseorang yang mengubur itu, maka terhamparlah berkat dari dia. Pintu rahmat surga ditutupnya, berkat-berkatnya ditutup Tuhan. Maka ketika berkat itu ditutup, akan sangat sulit saudara untuk dapat membukanya kembali. Sebab firman Tuhan katakan, kalau Tuhan sudah menutup, maka tak seorang pun dapat membuka. Dan kalau Tuhan sudah membuka, maka tak seorang pun dapat menutup. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengajari bagi kita. Kita harus sadar dan kita tahu dan kita mengerti bahwa Allah dalam surga, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, Dia yang pemiliknya, Dia yang penghuninya, Dia yang dapat saudaraku membuka tingkat-tingkat langsung bagi saudara, bagi saya, bagi kita sekalian. Ketika Tuhan berkehendak dan setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita layani Tuhan. Jangan kita mau seperti hamba ini yang menerima satu talenta yang Tuhan berikan. Dia kubur itu talenta. Dan saudaraku, berkat Tuhan itu ditutupnya bagi dia, maka dia akan menjadi saudaraku tidak dapat membuat apa-apa. Sebab hidupnya saudaraku akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan ini menjelaskan kepada saudara dan kepada saya agar jangan terhambat berkat Tuhan itu kepada kehidupan kita. Ini kita baca dalam Matius 25. Matius 25 ayat 18. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima satu talenta itu, firman Tuhan katakan, dia menunggu. Lalu setelah dia menguburnya, mengadakan perhitungan, maka Tuhan yang memanggil. Demikian digambarkan saudaraku, orang-orang yang tidak mau melayani itu, orang-orang yang tidak melayani Tuhan, maka Tuhan akan mengambil berkatnya dan akan memberikannya kepada orang lain. Artinya terkunci jalan berkat kepada seseorang yang mengubur talentanya. Maka oleh karena itu hari ini, ketika Tuhan berikan talenta bagi saudara, apapun talenta yang Tuhan berikan, kembangkan itu. Tuhan akan menuntut satu menjadi dua, dua menjadi tiga, tiga menjadi empat, dan selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya, saudara-saudara. Ketika itu kita lakukan, Tuhan akan senang. Tuhan akan katakan, hai anakku, mari ke sini, datanglah kamu, ruang makan bersama. Maka saudara akan dihidangkan, bahkan lebih daripada itu, Tuhan akan berikan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, orang yang tidak mau melayani ini seperti pohon ara. Ini seperti pohon ara, saudaraku. Pohon ara ini tidak ada gunanya. Firman Tuhan katakan, ketika orang itu sudah kering, dia akan dibuang, dipatah-patahkan saudaraku, dan dikumpulkan saudaraku, dan dibuang di dalam api perapian. Sebab kenapa saudaraku? Orang yang kering itu yang tidak melayani Tuhan, rohaninya akan kering, imannya akan kering. Maka
ketika dia kering, hidupnya akan ramah. Sedikit saja masalah, persoalan, beban, tekanan, tindisan, maka dia akan murah hati saudaraku, seperti pohon berdiri saudara. Maka oleh karena itu digambarkan orang yang tidak mau melayani Tuhan. Hidupnya akan kering, hidupnya akan berat. Tapi kita semua yang hadir hari ini adalah bukan orang yang tidak mau melayani, tetapi saudara dan saya adalah yang mau melayani Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu akan kuat. Dia dapat bertahan. Dia membukan bagaikan burung raja wali yang tinggi. Dia mengapakkan sayapnya dan mengempaskannya, dan tadi dia sayapnya kuat diangkatnya. Maka tubuhnya akan dapat melayang tinggi. Maka dia akan mengatasi tembok-tembok persoalan masalah tadi. Dia tidak bingung, dia tidak bimbang, tapi sungguh-sungguh dia percaya bahwa kuasa dari surga akan datang kepadanya untuk memberikan sesuatu yang terindah dalam setiap hidupnya saudara. Maka ketika firman Tuhan katakan, ketika Raja Daud bertanya, dari siapa aku dapat pertolongan? Kelayangkan mataku memandang gunung-gunung, tapi tidak dapat pertolongan. Tapi aku mendapat pertolongan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, gunung ini bisa menggambarkan kekuatan, bisa menggambarkan saudara, bisa menggambarkan famili, bisa menggambarkan kenalan saudara. Tapi itu saudaraku, ketika saudara membutuhkan pertolongan, hanya itu terbatas. Tetapi pertolongan yang sejati, pertolongan yang hakiki, pertolongan yang tidak pernah berubah, hanya dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang ada di surga. Dia mau mendengarkan kita, dia mau melihat, dia mengetahui, dia merasakan apa yang saudara rasakan dan apa yang saya rasakan. Tuhan rasakan, dan dia mau datang menolong saudara. Dia mau mengulurkan tangannya, dia mau tumpang tangan, mengulurkan tangannya untuk menjamah saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hanya Tuhan yang mau kita layani. Dia mau menolong saudara, dia menolong saya, maka saya Tuhan berjalan di tengah-tengah. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita adalah harus melayani, yaitu Tuhan kita yang baik. Dikatakan ini, orang yang tidak melayani seperti pohon kering. Matius 21 ayat 19 dikatakan demikian. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Apa itu saudara yang dikasih Tuhan? Kenapa pohon ara ini dikutuk? Kenapa pohon ara ini kering? Jawabannya karena pohon ara ini tidak mau melayani atau tidak mau berbuah. Kalau diambil bagi umat Tuhan, ketika umat Tuhan tidak mau melayani, firman Tuhan katakan, suatu ketika Tuhan akan menegur, Tuhan akan mengingatkan, akan lebih daripada itu, bisa Tuhan akan mengutuk. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita main-main kepada Tuhan yang memberi nafas kehidupan, yang memberi kesehatan, yang memberi kekuatan bagi saudara dan saya sampai hari ini saudara. Pernah kita renungkan betapa baiknya Tuhan bagi saudara dan saya, betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Anugerahnya kasihnya melimpah begitu luar biasa. Bahkan firman Tuhan jelaskan, nyawanya sekalipun Tuhan berikan bagi saya dan bagi saudara. Apakah kita tidak bangga bersyukur memiliki Allah seperti ini? Dan begitu peduli bagi kita saudara. Ketika dia menginginkan hanya satu buah saja dari saudara, satu buah dari saya, Tuhan tidak dapati dari kita.
Buah apa yang sudah saya berikan kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Suatu saat Tuhan akan menginginkan buah. Bulan 12 ini Tuhan akan menginginkan buah dari kita. Banyak buah-buah saudaraku. Akan ada buah diinginkan Tuhan bagi saudara, bagi saya. Di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu saudaraku, siapkan dirimu melayani Tuhan. Supaya kita saudaraku jangan seperti pohon ara yang hidup. Tuhan berikan dia hidup besar. Tuhan berikan dia saudaraku cabang-cabang. Tuhan berikan dia daun-daun. Tapi satu yang diinginkan Tuhan hanya satu buah. Kecil saja sebenarnya Tuhan inginkan. Lantaran kebetulan yang Tuhan itu haus atau lapar atau lewat dari situ. Hal wajar saudaraku ketika Tuhan menginginkan sesuatu dari pohon itu. Selama ini ku kasih kau air hidup. Selama ini ku kasih kau daun lebat. Selama ini ku kasih makanan. Apakah salah ketika aku menikah hanya satu saja dari kamu? Saya kira hal wajar Tuhan meminta saudaraku dari pohon itu. Tapi apa yang terjadi? Harapan Tuhan sebenarnya sudah selayaknya, sudah sepantas. Dia mau berbuah. Dan Tuhan sebenarnya tidak menuntut begitu banyak. Tuhan sesungguhnya tidak menuntut begitu besar buah. Tapi Tuhan hanya menuntut ingin dia dapatkan, ingin dia nikmati buah sesungguhnya yang dari pohon ara itu. Tapi Tuhan tidak saudara ketika dia di jalan, dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari pohon itu selain daun-daun saja. Hanya daun saja. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan melihat kita melayani, kita datang ke gereja, datang memuji, tapi kita tidak Tuhan dapatkan buah. Hati Tuhan sangat sedih, hati Tuhan sangat pilu. Maka oleh karena itu hari ini firman Tuhan ini menjelaskan bagi saudara dan bagi saya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merenungkan pohon itu. Jangan kita mau seperti pohon ara yang ditutup oleh Tuhan. Puji Tuhan.